kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hidupku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Selanjutnya menyanyikan lagu Ya Lal Watan. Ya Lal Watan, Ya Lal Watan, Ya Lal Watan, Hubbul Watan minal iman, wala takun minal hirman. Inhadu ahlal watan, ahlal watan, Ya Lal Watan, Ya Lal Watan, Hubbul Watan minal iman, wala takun minal hirman. Inhadu ahlal watan. Indonesia biladi, anta unwanun fahoma, kullu man yatika yauman tabihayyal qahimama, kullu man yatika yauman tabihayyal qahimama. Pusaka hati wahai tanah airku, cintamu dalam imanku. Jangan halangkan nasibmu, bangkitlah hai bangsaku. Pusaka hati wahai tanah airku, cintamu dalam imanku. Jangan halangkan nasibmu, bangkitlah hai bangsaku. Indonesia negeriku, engkau panji martabatku. Siapa datang mengancammu, kan binasa di bawah durimu. Siapa datang mengancammu, kan binasa di bawah durimu. Terima kasih. Para alim ulama, wabil khusus yang kami hormati seluruh jajaran kepala desa dan juga aparatnya, dan juga kepala ketua Ansor Kombang, Desa Kombang, dan juga semua anggota-anggota Fatayat yang juga kami hargai dan cinta sayangi. Oke. Konten. Bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya ini pengajiannya adalah risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian, ya. Kemudian kami tadi sempat bingung karena pribadi ini tidak punya kitab atau tasengsan, bahasa Maduranya itu tasengsan. Dan saya bingung apa yang nanti akan diberikan, apa yang nanti akan saya sampaikan, saya bingung. Makanya kami lihat-lihat di kitab, ternyata masih ada kitab namanya kitab Mafahim Yajibu Antusoha, yang notabene-nya juga Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang dikarang oleh Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Hasani. Beliau mazhabnya Imam Malik.
Kemudian mohon maaf sebelumnya, kami ingin membahas ini aja karena persiapannya adalah masalah tawasul. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhkir wa tadhakkur wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hasa 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wa dalalata 'ala al-khair ibtigha' wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabih. Amin. Mafhum tawassul. Yukhti'u katsirun minan nasi fi fahmi haqiqati tawassul. Kebanyakan mayoritas orang-orang lopot, salah dan keliru di dalam memahami hakikatnya tawassul. Walidha fa innana sanubayyinu mafhum at-tawassul as-sahih fi nadharina. Karena itulah kami akan menjelaskan mafhumnya tawassul atau pemahamannya tawassul yang benar di dalam pandangan kami, yakni Ahlus Sunnah wal Jamaah. Wa qabla dzalika la budda an nubayyana hadhihi al-haqa'iq. Dan sebelum semua itu akan saya jelaskan, kami akan menjelaskan hakikat ini secara jelas. Awalan, yang pertama, anna tawassulahu ahadu turuqid du'a. Yang pertama, tawassul itu adalah salah satu metode doa kepada Allah Subhanahu wa taala azza wa jalla. Wa babun min abwabit tawajjuh ila Allah Subhanahu wa taala. Dan merupakan pintu dari beberapa pintu menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi caranya menghadap kepada Allah, pintunya adalah melalui tawassul seperti tadi. Tawassul itu apa? Mungkin dulu ketika saya belum mondok di Pondok Salaf tidak mengerti apa itu tawassul. Bukan tawassul. Ternyata tawassul itu ila ruhi itu. Ila ruhi kuburannya ada, ila ruhi kuburan di masjid. Itu namanya tawassul. Nah, kalau kepada orang wali itu namanya tawassul, tapi kalau orang-orang mukmin biasa itu namanya kirim ihda'us sawab atau menghadiahkan sawab atau pahala kepada orang yang sudah mati. Fal maqsudu al-asli al-haqiqi huwallahu azza wa jalla subhanahu wa ta'ala. Jadi tujuannya tawassul yang asli, yang hakikat adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sebenarnya ini adalah masalah ibadah. Wal mutawassalu bihi, sedangkan orang yang ditawassuli atau yang disambung hati kita, roh kita atau kalbu kita dengan orang-orang yang derajatnya seperti para nabi, khususnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian para sahabat Nabi yang sudah al-mubasysyirin bil jannah, kemudian para tabi'in dan juga para tabi'in dan juga al-a'immatil arba'ah yang sudah dikenal waliyun min auliyaillah. Kita tawassul kepada mereka itu sebenarnya adalah wasitatun wasilah, merupakan perantara dan juga yang menyambungkan diri littaqarrubi ilallah subhanahu wa ta'ala. Sebab mereka kita itu bisa sambung kepada Allah karena mereka yang dekat dengan Allah. Wa man i'taqada ghaira dzalika faqad asyraka. Dan barang siapa yang yakin atau punya i'tikad atau punya keyakinan yang selain itu disebutkan di atas, maka bisa jadi syirik. Ya. Jadi syirik kenapa? Karena bisa jadi menyembah nabi, bisa jadi menyembah kuburan, bisa jadi menyembah patokna kuburan. Itu yang pertama. Jadi yang pertama pada intinya tawassul itu adalah doa. Salah satu caranya berdoa. Dan pintunya berdoa, sebelum berdoa kita harus khususon dulu kepada para nabi dan wali min auliyaillah. Kemudian tujuannya apa tawassul itu? Iya, tujuannya adalah Allah Azza wa Jalla, bukan yang lain. Tawassul itu perantara atau manabi, bahasanya Ki Khalil As'ad Samsul Arifin, beliau sambungan ada.
Jadi sambung ada sa nyambung dulu karena Fatihah yang adalah ila hadratin Nabi Mustafa itu namanya nyambung hati dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walau dhahara khilafu dzalika lakana ab'adun nasi anha lakana ab'adan nasi anha wa ashaddan nasi karahatan laha. Yang kedua, orang yang melakukan tawassul itu adalah annal mutawassil, sesungguhnya orang yang bertawassul itu adalah mereka itu tidak akan menyambungkan hati dan ruhnya kepada Rasulullah dengan sambungan tawassul kecuali karena memang limahabbatihi, karena memang cinta kepada para nabi. Yang kedua, waqtiqatihi, dan mereka yang bertawassul itu, yakni kita yang biasa tawassul, karena memang i'tiqad atau yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah itu mencintai para nabi, para rasul, para sahabat dan juga orang wali-walinya Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang bertawassul itu tidak akan melakukan tawassul kecuali karena memang tujuannya karena atas dasar cinta, atas dasar yakin bahwa Allah itu mencintai yang ditawassuli. Artinya orang wali seperti Sayyid Yusuf di sini. Walau dhahara khilafu dzalika, kalau tidak seperti itu tujuannya tawassul, seumpamanya tawassul itu bukan karena cinta atau karena yakin bahwa Allah itu mencintai dirinya, lakana ab'ada an-nasu anha, maka pasti manusia itu akan menjauh daripada tawassul ataupun wasilah itu. Wa ashaddan nasu karahatan, dan manusia pasti akan sangat karuha, benci banget kepada tawassul. Nah, jadi tujuannya tawassul itu karena atas dasar cinta kepada Nabi kita, atas dasar yakin bahwa Allah itu benar-benar mencintai Nabi kita. Di antara kita itu tidak mencintai Nabi ataupun seperti ada Nabi Khidir gitu. Ada sampai mursyid thariqah baru di Indonesia ini, yakni yang pernah ada satu kelompok yang sampai menyebutkan Khidir begitu. Padahal Nabi Khidir itu adalah waliyun min auliyaillah. Jadi kok bisa mampas begitu kepada orang wali? Kata Khidir nanti. Jadi kalau orang yang selamat, kata mursyidnya itu, orang selamat itu nanti orang Islam yang selamat pasti jadi wali semua. Tuh, pegang gempang jadi wali. Nah, sebagian orang yang tidak menghormati, tidak mengagungkan terhadap waliyun min auliyaillah. Terus yang ketiga, anal mutawassilah law i'taqada anna man tawassala bihi ila Allah yanfa'u wa yadurru bi nafsihi mithlallahi aw dunahu faqad asyraka. Nah, ini penting. Sangat penting sekali bagi orang yang sering bagi kita yang sering tawassul kepada para nabi. Sesungguhnya orang yang melakukan tawassul, andai meyakini sesungguhnya orang yang bertawassul kepada Allah itu yanfa'u wa yadurru bi nafsihi, kalau sampai meyakini, punya iktikad perantara ini bisa yanfa' wa yadurru, bisa manfaat, yakin bisa manfaat dan yakin bisa memberikan mudarat. Tawassul itu sendiri bukan Allah. Aslinya mislallah, seperti Allah bisa memberikan manfaat, seperti audunahu atau makhluknya Allah yang bisa memberikan manfaat. Intinya kalau kita yakin bahwa tawassul itu yadurru wa yanfa' faqad asyraka, maka kita bisa jadi syirik. Ya, bisa dipahami mungkin ini. Jadi kita itu tidak boleh tidak boleh meyakini tawassul itu yang memberikan manfaat perkara bagus. Tawassul gani kasih madatan perkara coba. Tetap yang memberikan manfaat dan mudarat itu Allah. Nah, dengan perantara orang dalam, maka kita cepat dikabulkan doanya oleh Allah Azza wa Jalla. Yang ketiga, rabi'an anna tawassul laisa amran laziman aw daruriyan. Yang keempat adalah tawassul itu bukan suatu perintah yang lazim. Amran itu perintah, laziman yang pasti, daruriyan yang secara pasti. Wa laisa al-ijabatu mutawaqqifatan alaihi.
Dan diterimanya doa itu tidak tergantung sama tawassul. Asalkan orang yang tawassul itu orang dekat taqarruban ilallah, memang hatinya, fi'lunya, ahwalnya memang dekat dengan Allah, maka tidak usah tawassul bisa jadi. Seperti Mbah Hamid Pasuruan, kun jadi, jadi karena orang wali dekat dengan Allah. Tapi sering tawassul sudah sering setingkat wali Mbah Hamid Pasuruan, masih sering tawassul dengan orang-orang yang wali setingkat di atasnya. Bal al aslu du'aullah ta'ala mutlaqun. Bahkan yang asal adalah doa atau berdoa meminta kepada Allah secara mutlak. Ya, intinya begitu. Kita minta kepada Allah dengan cara tawassul. Kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana Allah berfirman, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ketika hambaku menanyakan tentang diriku, fa inni qarib, maka sesungguhnya saya itu dekat. Wa kama qala ta'ala, dan sebagaimana Allah berfirman di Quran di Al-Isra ayat 110, kulit Allah awidur rahman ayyamma tad'u falahul asmaul husna. Kul, katakanlah wahai Muhammad, Muhammad kau cakin kau orang Muhammad, Allah, minta asampian dek ke Allah, cak minta ke batung, cak minta ke kuburan, cak minta togel pun semacam umpama badan. Mintalah kepada Allah atau mintalah dengan kepada Ar-Rahman. Ar-Rahman ini kan zat yang maha pengasih. Ayyamma tad'u, dengan apa saja sampai berdoa, falahu, Allah itu sebenarnya punya al-asmaul husna, punya nama-nama yang baik, yang 99 itu sebenarnya masih banyak. Nah, tawassul ini bisa kita pahami, orang yang bertawassul bukan nyembah kepada kuburan. Orang yang bertawassul bukan nyembah kepada para nabi. Orang bertawassul bukan yakin bahwa tawassul itu bisa memberikan manfaat dan mudarat. Tapi orang bertawassul adalah orang yang menyambungkan hatinya, menyambungkan ruhaniyahnya, ruhnya dengan orang-orang yang ruhnya dekat dengan Allah Azza wa Jalla Subhanahu wa Ta'ala. Itu orang rasul. Kemudian bertawassul itu apakah boleh bertawassul dengan amal soleh? Boleh. Seumpamanya sampean, ini saya sengaja memang mutlak ini, ternyata ada di kitab Riyadhus Shalihin sedikit. Ada 3 golongan ya, ada 3 golongan yang memang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pernah jalan-jalan di suatu hutan. Ketika jalan-jalan di suatu hutan, ternyata sampai di gua, masuk di dalamnya. Ketika sudah masuk di dalamnya, ada sokhroh. Sokhroh itu batu besar sekali, menggelinding dari gunung, dari atas gunung, menggelinding akhirnya menutupi yang namanya gua itu. Ketika menggelinding seperti itu, kita itu tidak akan selamat kecuali berdoa kepada Allah dengan amal soleh kali kita semua. Artinya bertawassul dengan amal solehnya sendiri. Kemudian satu orang itu mengatakan, oh iya ya, saya itu punya 2 orang tua yang sangat tua sekali, sepo aja saya menenturan, cek sepon les, mana bi kaulah andik bareng-bareng kakanan bese atau barang yang berguna untuk keluarga, itu tidak saya berikan kepada istri saya, tidak saya berikan kepada anak saya, kecuali pertama kali yang saya berikan adalah apa sarang embun kaula, apa sarang makna kaula. Nah, ketika ternyata pada suatu hari bapak ibunya, pada suatu malam ibunya itu lapar, dan bapaknya atau abah umminya itu lapar. Karena orang miskin atau fakir, ketika orang ibunya itu menunggu anaknya datang, karena anaknya itu pekerjaannya mencari kayu bakar yang untuk dijual ke pasar, kan nanti dapat makanan. Sampai menunggu yang namanya bapak dan ibunya itu sampai fajar subuh, dari lapar tak kereta itu. Sampai di rumahnya ternyata dijual, sampai di pasar dijual kayunya itu. Ketika dijual dibelikan, dibolehkan untuk memeras susu sapi. Ketika dapat susu sapi dibawa ke rumah, sampai di rumah diletakkan di pinggirnya ibu, dan ternyata
ketika ibu bangun subuh-subuhnya diminum sama ibu sama bapaknya. Artinya dinikmati oleh kedua orang tuanya. Kemudian berdoa sama Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, apabila ya Allah, saya itu melakukan seperti itu, jika pekerjaan saya seperti itu karena memang karenamu ya Allah, karena ingin mendapatkan ridhomu ya Allah, maka bukakanlah yang namanya batu ini ya Allah. Jangan bawa dalam gua kan, minta buka akhirnya sama Allah dikabulkan. Ternyata yang buka dari batu itu adalah sedikit cuma sepertiga, kan 3 orang sepertiga. Kemudian ada orang yang kedua berdoa kepada Allah. Ya, ini yang kedua ini masalah remaja-remajaan, tapi nggak apa-apa, kita ceritakan demi mendapatkan khidmah dan barokahnya. Ada satu orang, satu orang yang teman pemuda ini mengatakan, yang nomor 2 ini, saya cinta kepada seorang perempuan dengan secinta-cintanya, sehingga dengan cinta tersebut Allah tidak menakdirkan saya bersama pada hari ini sampai bertahun-tahun lamanya. Pada akhirnya ketika sudah abid atau nan, ternyata perempuan itu bertemu lagi dengan laki-laki itu seperak. Namanya orang cinta, ternyata buru tatemu bi orang yang dicintai. Akhirnya dengan peraknya itu, dengan bahagianya ya, si laki-laki tersebut mengambil uang 120 dinar, puluhan juta mana bisa makin. Ya nek bahagia baan 120 dinar, angke puluhan juta, 120 juta sama dikrus dengan Indonesia. Diberikan kepada itu, namanya orang cinta diberikan. Orang tersebut bukan cuma cinta dalam hatinya, tapi ingin mendapatkan jiwa dan juga raganya. Nah, dengan seperti itu, pada suatu hari dengan si perempuan tersebut, sampai orang tadi itu berada di atas perempuan yang dia cintai. Mana di bahasa kita bagi ko adat, falamma qa'atu baina rijlaiha. Mana bi orang yang santai ki insyaallah paham. Artinya la tujuan nyatasa sebini. Ketika dia itu duduk di atas si perempuan itu tadi ternyata adalah perempuan soleha, padahal belum kawin lah, tapi wanita soleha. Apa katanya? Ittaqillah wala tafudda al khatama illa bihaqihi. Kak ambulu entek ambulu takut abaan ke Allah. Cek sampai bahan pamasok din bahan ria dek kalobang dek ka cincin, kecuali montaking kalaban hak, montaking kalaban perkara halal, artinya tititan laki enggak. Akhir ingat senyaman orang soleh. Segala pemuda tadi ingat, fansoroftu anha wa hiya ahabbun nasi ilayya. Akhirnya saya tinggalkan, aduh nak lala kok tak lakon aja, area perkara dosa aja. Akhirnya insorof nyingke. Walaupun dia itu adalah wanita yang sangat dicintai, yang keburu lah saya lakukan perkara si ahram kisah Allah. Lah ketika itu saya itu insiro seperti itu, dan saya meninggalkan uang segala saya bagi ruang tidak maskila bagi dubol atosan 120 dinar biarkan sudah. Nah kemudian mengatakan pemuda ini kepada Allah, ya Allah, mana bi kalakuan kau lah arabah nikalakin zina kak dinto teti karena ngarep dak di dona ajunan ya Allah, maka buka akin betul si bodoh nikah kalaban amal aku si bagus nikah. Ternyata buka air set sakone, air set angguan. Ketika air set, satu pemuda lagi mengatakan, oh iya nak, nomor 3 itu ada pemuda lagi yang ketiga itu pernah mengatakan seperti ini. Oh iya kawan, saya itu lembek pernah apalaku otaba muncul tokang bangunan. Kemudian setelah selesai anakku diengko ibri kepilah senyaman ongkos, kecuali situng dia tarokah, artinya meninggalkan tadi itu entah lupa entah bagaimana tak nerima senyaman ongkos, artinya bajarnya tak terima kan. Nah pada di lain waktu ternyata
si laki-laki itu tadi boleh. Oh iya ku. Lah kok ngonin nasinya menang kos wah. Ada ya kita konin. Atanya kasih ngejek. Kayak Andrea nambah kok kita beri nongkos masih. Bah. Iya ku. Iya. Denak tujuh dulu. Ketika dia bersama, ya besakin Andrea, ongkos sebe Andrea onta, ongkos sebe Andrea sape, kemudian embi budak perempuan yang ada di sini. Arya tapi, lah ke, silakan beri sekemin buang kok banyak. Iya engkau Ria, pesen abe alam si bagi ngabaan, pesen area di tasarrufkan bingko, kelola ternyata oleh sape, kelola ternyata oleh embi, oleh ontah, oleh budak ternyata. Nah, arilah ya kasadeka kebun kapi. Artinya berbuat baik kepada panglakoh. Kemudian berdoa kepada Allah. Allahumma in kuntu fa'altu dzalika ibtigha wajhik. Ya Allah, kalakonna kaulah sengak nikah manabi cetlakar ridho karena ajunan ya Allah. Fafruj anna ma nahnu fihi. Ya Allah, pakalwarakin kita ya Allah. Keluarkan kita daripada gua ini wahai Allah melalui sebab amal soleh saya tadi itu. Famfajarat as-sukhrah fa kharaju yamshuna. Akhirnya mereka keluar dan batunya yang asal ngerset agelinding tibit ning tibit ternyata. Barokah daripada amal soleh masing-masing dari orang-orang yang mukmin. Nah, dari sini bisa diambil kesimpulan tawassul menggunakan amal soleh kita sendiri itu tidak apa-apa, bahkan dijelaskan di kitab yang masyhur yakni kitab Riyadhus Shalihin. Nah, dari sini mungkin sedikit apa yang kami sampaikan, dan sebenarnya ini ada apa ya, kita berkumpul di sini semoga tambah iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga tambah mantap dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena kenapa? Karena barokahnya saat dulu pernah mengatakan radhiyallahu an ijlis bina mu'minu sa'atan, dan aban gapi ayo kompol aban gapi nor kompolan aban gapi mu'minu sa'atan, ayo iman ke Allah sakit bila saja. Ya mungkin sampai di sini dulu apa yang dapat kami sampaikan tentang tawasul. Nah mungkin selanjutnya bisa menggunakan kitab Risalati Ahlus Sunnah. Karena memang persiapannya saya mungkin menggunakan kitab lain tadi kitab yang mungkin ini bermanfaat, semoga mendapatkan barokah kitab-kitab yang kita bacakan ala hadiniyah wa ala kulli nitin sholihah wa ala man wa salafuna as-shalih wa ala man wa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. والعفو منكم وبالله التوفيق والهداية والرضا والعناية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.